Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 080111 92123, kelas IKM 10 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi risiko dalam penanggulangan krisis kesehatan. Komunikasi risiko adalah pertukaran informasi dan pandangan mengenai risiko dan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko di antara pengkaji risiko, manajer risiko, konsumen, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan. Tujuan pokok komunikasi risiko adalah memberikan informasi yang relevan dan akurat dalam istilah yang jelas dan mudah dipahami kepada audiens tertentu. Komunikasi risiko merupakan komunikasi dua arah, interaksi, dan proses jangka panjang secara bersamaan masyarakat dan komunikator melalui dialog. Tujuan komunikasi risiko memberikan informasi yang bermakna, relevan, dan akurat dalam istilah yang jelas dan mudah dipahami kepada audiens tertentu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang berbagai persoalan spesifik yang harus dipertimbangkan oleh semua proses analisis risiko. Meningkatkan konsistensi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan manajemen risiko dan implementasinya. Memberikan landasan yang aman untuk memahami keputusan manajemen risiko yang diusulkan atau diimplementasikan. Meningkatkan keseluruhan keefektifan dan efisiensi proses analisis risiko. Turut memberikan kontribusi pada pengembangan dan penyampaian program informasi dan pendidikan yang efektif jika kedua hal tersebut terpilih sebagai pilihan manajemen risiko. Menjaga kepercayaan dan keyakinan masyarakat dalam hal keamanan pasokan makanan. Menguatkan hubungan kerja dan saling menghargai di antara semua partisipan. Meningkatkan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan secara tepat dalam proses komunikasi risiko. Saling bertukar informasi tentang pengetahuan, sikap, nilai-nilai, praktik, dan persepsi berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal risiko yang berkaitan dengan topik makanan dan topik terkait. Elemen komunikasi risiko. Transmisi pengetahuan ilmiah merupakan komponen penting dalam komunikasi risiko. Bergantung pada apa yang akan dikomunikasikan dan kepada siapa. Pesan-pesan komunikasi risiko dapat berisi informasi mengenai sifat dari risiko, sifat dari manfaat, ketidakpastian dalam penaksiran risiko, opsi-opsi manajemen risiko. Prinsip komunikasi risiko, mengenali audiens, melibatkan pakar ilmiah, menciptakan keahlian dalam berkomunikasi, menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, tanggung jawab bersama, dan menjamin keterbukaan. Persyaratan komunikasi risiko yang efektif. Yang pertama, latar belakang dan informasi. Pahami landasan ilmiah risiko dan ketidakpastian yang menyertai. Pahami persepsi masyarakat terhadap risiko melalui metode seperti survei risiko, wawancara, dan focus group. Temukan informasi risiko, apakah yang dikehendaki masyarakat. Bersikap peka terhadap persoalan terkait yang bagi masyarakat mungkin lebih penting daripada risiko itu sendiri. Minta orang yang berbeda untuk memandang risiko tersebut secara berbeda. Yang kedua, persiapan dan penyusunan. Jangan lakukan pembandingan antara risiko yang sudah dikenal dan risiko yang masih baru, karena perbandingan itu bisa tampak berlebihan dan tidak jujur, kecuali jika dipresentasikan dengan benar. Kenali dan tanggapi aspek-aspek emosional yang ada pada persepsi risiko. Bicara dengan nada yang simpati dan gunakan akal sehat saja untuk meyakinkan audiens yang sedang emosi. Ungkapkan risiko dengan beberapa cara yang berbeda dan pastikan untuk tidak menghindari pertanyaan tentang risiko. Jelaskan faktor-faktor ketidakpastian yang digunakan dalam pengkajian risiko dan penetapan standar. Pelihara keterbukaan, fleksibilitas, dan pengakuan atas tanggung jawab masyarakat dalam semua aktivitas komunikasi. Bangun kesadaran terhadap manfaat yang menyertai risiko. Yang ketiga, penyebaran atau distribusi. Terima dan libatkan masyarakat sebagai mitra yang sah dengan menguraikan informasi tentang risiko atau manfaat dan upaya pengendaliannya dengan cara yang mudah dipahami.
Rasakan keprihatinan masyarakat dan bukan menyangkalnya dengan mengatakannya itu tidak sah atau tidak penting. Persiapkan diri untuk memberikan perhatian pada keprihatinan masyarakat sebanyak yang diberikan pada data statistik risiko. Bersikap jujur, terus terang, dan terbuka dalam membahas semua persoalan. Ketika menjelaskan data statistik yang berasal dari pengkajian risiko, jelaskan proses pengkajian risiko tersebut sebelum menyajikan datanya. Lakukan koordinasi dan kolaborasi dengan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Penuhi kebutuhan media massa. Yang keempat, tinjauan ulang atau evaluasi. Evaluasi keefektifan pesan-pesan risiko dan saluran komunikasi. Utamakan tindakan untuk memantau, mengelola, dan mengurangi risiko. Dan rencanakan dengan cermat dan evaluasi berbagai upaya. Perencanaan dan langkah-langkah dalam komunikasi risiko. Manajemen risiko adalah bagian dari proses kegiatan di dalam organisasi dan pelaksananya terdiri dari multidisiplin keilmuan dan latar belakang. Elemen utama dari proses manajemen risiko meliputi yang pertama, penetapan tujuan, menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua, identifikasi risiko. Mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis risiko. Dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Yang keempat, evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Yang kelima, pengendalian risiko. Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode, bisa dengan transfer risiko dan lain-lain. Yang keenam, monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang ketujuh, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambil keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.